Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Seluruh proses pembuatan formasi inti hampir sempurna. Huo Yuhao berhasil membuat 2 formasi inti hanya dalam 1 hari. Xuan Ziwen yakin bahwa ia sangat berbakat. Namun, ia tahu bahwa ia tidak mungkin membuat 2 formasi inti yang sama sekali berbeda dalam 1 hari. Dalam kondisi terbaiknya, sudah luar biasa jika ia bisa menyelesaikan 1 formasi inti. Dan setelah selesai, ia masih perlu waktu untuk beristirahat. Apakah anak ini manusia? Kok dia bisa ngerjain ini? 30 menit. Aku cuma butuh 30 menit buat ngambil makan malam. Apa dia beneran selesai dalam 30 menit itu? Ketika Xuan Ziwen berpikir sampai di sini, ia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Yuhao, katakan yang sebenarnya." "Bagaimana kau?" Tepat ketika ia berbicara sampai di sini, ia menyadari bahwa laboratorium itu sudah kosong. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia telah setuju untuk membiarkan Huo Yuhao pergi. Ia langsung frustrasi. Bajingan ini tahu bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan. Xuan Ziwen percaya pada tindakan. Beberapa menit kemudian, ia muncul di luar kamar Huo Yuhao. Bang, bang, bang. Ia mulai menggedor pintu kamar Huo Yuhao. Tang Wutong lah yang membuka pintu. Setelah melihat Xuan Ziwen, dia segera mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia diam. Xuan Ziwen tertegun dan bertanya dengan lembut, "Di mana Huo Yuhao?" Tang Wutong berbisik, "Dia sedang tidur. Sepertinya sangat lelah. Dia langsung tidur setelah kembali." Sambil berkata, ia menunjuk ke dalam kamar dan membuka pintu lebar-lebar. Xuan Ziwen melirik ke dalam. Benar saja, Huo Yuhao tergeletak di tempat tidurnya, tertidur lelap. Sepertinya dia terlalu banyak menggunakan otaknya. Entah kenapa, Xuan Ziwen merasa lebih tenang saat melihat Huo Yuhao dalam kondisi seperti ini. "Lupakan saja. Kita bicara besok." Xuan Ziwen berbalik dan pergi dengan kesal. Huo Yuhao dan Tang Wutong sedang berada di ruangan itu bersama. Dia tidak seharusnya berada di sana. Meskipun dia sangat tergila-gila dengan penelitiannya, dia tidak mungkin menyeret Huo Yuhao keluar. Dia berbalik dan pergi. Tang Wutong menutup pintu dan berjalan ke samping tempat tidur sebelum duduk. Senyum tipis masih tersungging di wajah Huo Yuhao. Ia baru saja kembali dan tertidur lelap. Ia telah menyelesaikan 2 formasi inti dari alat jiwa kelas 9 dalam 1 hari. Meskipun ia memiliki teknik ukiran magis dan pedang ukir hantu, serta kekuatan spiritual supernaturalnya sendiri, itu tetap menjadi beban berat baginya. Selama seluruh proses, Huo Yuhao sangat fokus. Jika orang lain yang melakukannya, mereka pasti sudah pingsan. Membaca cetak birunya saja sudah sangat melelahkan. Hal itu tak bisa ditolong oleh pedang ukir hantu. Hanya dalam sehari, ia telah menyelesaikan 2 formasi inti. Rasa puas itu menopangnya, tetapi ia tak sanggup menahannya saat kembali. Tang Wutong merasa sedikit sakit hati saat ia membelai wajahnya dan menatap wajahnya yang agak pucat. Ia berbaring dekat di sampingnya dan memeluk pinggangnya dari belakang. Ia menempelkan wajahnya ke punggung lebar Tang Wutong dan memejamkan mata. 1 menit kemudian, ledakan. Maaf. Aku lupa. Seseorang penuh dengan air mata. Pada pagi kedua, Huo Yuhao pergi ke laboratorium sambil menggosok-gosok kepalanya. Meskipun memar yang dideritanya malam sebelumnya telah hilang berkat kemampuan pemulihannya yang luar biasa. Rasa sakitnya masih terasa. "Hidupku sungguh pahit," desahnya. "Siapa yang bisa kusalahkan?"
Wutong, dia cuma mau ngasih tahu. Salahkan ayah mertuaku. Aku nggak punya nyali. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Suasana hatinya yang baik setelah menyelesaikan 2 formasi inti langsung sirna. Bajingan, akhirnya kau di sini. Cepat, mulai formasi inti ketiga. Xuan Ziwen memegang pinggangnya dan melompat ke depan Huo Yuhao. Hal ini membuat Huo Yuhao ketakutan hingga hampir memukul Xuan Ziwen. Walaupun Xuan Ziwen adalah seorang titled Douluo, dia mungkin tidak akan mampu bertahan dari serangan Huo Yuhao. Guru Xuan, tidak bisakah Anda membiarkan saya beristirahat lebih lama? Huo Yuhao menampakkan senyum getir di wajahnya saat ia berjalan memasuki laboratorium. Ia lalu duduk di kursi. Xuan Ziwen tidak peduli dengan kondisinya, jadi dia hanya menyerahkan cetak biru formasi inti ketiga ke tangan Huo Yuhao. Cepat, hentikan omong kosongmu. Huo Yuhao mengambil cetak biru itu. Karena dia takut pada Xuan Ziwen karena alasan yang tidak diketahui, dan mulai membacanya. Xuan Ziwen telah memeras otaknya semalaman. Tetapi ia masih belum menemukan metode apa yang digunakan Huo Yuhao untuk menciptakan formasi intinya. Ia bahkan tidak memiliki sedikit pun petunjuk. Itulah sebabnya dia menunggu di sini sejak pagi. Dia menunggu untuk melihat bagaimana Huo Yuhao berhasil menciptakan formasi inti. Dia bertekad. Dia sudah memanggil seseorang untuk mengambil makan siang. Apapun yang terjadi, dia akan tetap di sini bersama Huo Yuhao. Dia harus melihat bagaimana Huo Yuhao berhasil menyelesaikan formasi inti yang begitu rumit dalam waktu sesingkat itu. Tak lama kemudian, seluruh pagi berlalu, dan makan siang pun tiba. Wah, baunya enak sekali. Ayo makan, ayo makan. Huo Yuhao meletakkan cetak birunya dan mulai makan. Xuan Ziwen memelototinya. Sudah selesai cetak birunya? Oh, aku belum selesai. Aku makan dulu. Huo Yuhao makan dengan lahap. Berapa lama lagi yang kau butuhkan? Xuan Ziwen bertanya. Aku tidak yakin. Huo Yuhao menjawab tanpa sadar. Piak. Xuan Ziwen menepukkan telapak tangannya ke kepala Huo Yuhao, dan wajah Huo Yuhao terbentur kotak makan siangnya. Kau tidak tahu, suaranya sangat tinggi saat itu. Huo Yuhao mengangkat kepalanya dengan kesal. Satu sisi wajahnya tertutup butiran beras. Guru Xuan, apa yang kau lakukan? Xuan Ziwen sangat marah. Aku sudah menunggu setengah hari. Tapi kau bilang kau tidak tahu kapan kau akan selesai? Huo Yuhao tampak sangat marah, dan matanya berkaca-kaca. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Ini cetak biru formasi inti alat jiwa kelas 9. Aku seorang insinyur jiwa kelas 8. Bukankah wajar kalau aku tidak bisa memahaminya hanya dalam setengah hari? Lagi pula, cetak biru hari ini sedikit lebih rumit. Kurasa aku butuh setidaknya 2 hari untuk menyelesaikannya. Aku bahkan mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya. Aku sudah siap bertanya kepadamu tentang beberapa hal yang tidak ku ketahui setelah makan siang. Bukankah kamu menyelesaikan 2 formasi inti kemarin? Xuan Ziwen tidak yakin. Aku lebih familiar dengan 2 formasi inti itu. Lagi pula, keduanya relatif lebih mudah. Formasi inti hari ini sedikit lebih rumit. Itu inti dari seluruh inti. Bagaimana aku bisa memahaminya semudah itu? Aku bukan makhluk abadi. Huo Yuhao berdalih dengan sok benar. Ini, Xuan Ziwen tidak tahu bagaimana harus menjawab. Huo Yuhao menundukkan kepala dan membersihkan butiran nasi dari wajahnya. Ia terisak sambil bergumam pada dirinya sendiri, aku sudah bekerja keras, tapi aku bahkan tidak diizinkan makan. Aku bahkan harus menanggung pukulanmu sekarang. Aku tidak bisa hidup lebih lama lagi. Aku lupa semua yang kubaca tadi pagi karena tamparanmu.
Apa yang harus kulakukan? Wajah Xuan Ziwen berubah hitam. Setelah setengah hari kesal, Xuan Ziwen akhirnya menarik kotak makan siangnya dan mulai memakannya. Huo Yuhao terbelalak kaget. Berpikir dalam hati, apakah amarahnya telah berubah menjadi nafsu makan? Xuan Ziwen mulai lebih lambat, tetapi makannya sangat cepat. Ia berhasil menghabiskan makanannya sebelum Huo Yuhao. Setelah selesai, ia bersendawa dan berkata dengan tegas, lanjutkan membaca. Aku akan jalan-jalan. Setelah kau memahami cetak birunya, hubungi aku sebelum kau mulai latihan inti. Aku ingin melihatmu. Kau mengerti? Ya, jadi kamu cuma mau lihat aku latihan inti. Seharusnya kamu bilang tadi. Wajah Xuan Ziwen kembali muram. Ia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat yang menyedihkan dan penuh amarah ini sebelum ia menjadi gila. Baru setelah Xuan Ziwen meninggalkan laboratorium, Huo Yuhao menunjukkan senyum. Ia harus mengumpulkan sedikit kejutan untuk mencapai efek maksimal. Guru Xuan, jangan terlalu cemas. Sebenarnya dia tidak dapat menyelesaikan alat jiwa kelas 9 dalam waktu yang singkat meskipun dia seorang jenius. Huo Yuhao menghabiskan 3 hari penuh sebelum akhirnya berhasil menyelesaikan membaca cetak biru formasi inti ketiga ini. Selama periode ini, ia menerima banyak bimbingan dari Xuan Ziwen. Setelah 3 hari ini, Xuan Ziwen merasa jauh lebih tenang. Pemahaman Huo Yuhao tentang formasi inti masih membuatnya cukup puas. Setidaknya, ia merasa tidak membuang-buang waktu untuk mengajarinya. Menguras energinya ternyata sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Banyak perhitungan dan simulasi yang dibutuhkan untuk formasi inti. Huo Yuhao mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa untuk mempertahankan intensitas perhitungannya. Inilah mengapa ia dapat memahami cetak biru dalam waktu sesingkat itu. Mengenai hal ini, Xuan Ziwen diam-diam merasa kagum, meskipun ia tidak mengatakannya. Tidak mudah memiliki murid seperti itu. Aku akan segera memulai. Huo Yuhao memandang Xuan Ziwen. Huo Yuhao meminta istirahat setelah berhasil memahami cetak birunya. Sekarang sudah lewat makan malam. Ia menyesuaikan diri dan mencapai kondisi puncaknya. Meskipun formasi inti ketiga ini bukan yang tersulit dari semua formasi inti, formasi ini tetap salah satu yang tersulit untuk dibuat. Jika ia bisa mengatasi rintangan ini, ia akan hampir menciptakan alat jiwa kelas 9. Xuan Ziwen bahkan lebih gugup daripada Huo Yuhao. Mungkinkah menciptakan alat jiwa kelas 9 meskipun hanya memiliki 8 cincin? Setidaknya, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin Huo Yuhao mempertahankan ukiran rumit itu dengan pedangnya dalam waktu yang begitu lama? Inilah yang sebenarnya ingin diketahui Xuan Ziwen. Ayo kita mulai, kata Xuan Ziwen. Jangan terburu-buru, santai saja. Ada beberapa bagian rumit yang lebih baik kau hentikan daripada terburu-buru. Mengerti? Ya, Huo Yuhao membenarkan kata-katanya. Lalu meletakkan sepotong logam langka berbentuk persegi, yang panjangnya sekitar 15 cm, di atas meja laboratorium. Setelah itu, ia meregangkan badan dan menutup mata. Ia pun memfokuskan diri. Xuan Ziwen berdiri di samping dan menarik auranya. Ia takut setitik aura pun akan memengaruhi Huo Yuhao. Pada saat ini, Huo Yuhao membuka kedua tangannya. Tatapan tajam terpancar di matanya. Setelah ini, dia menoleh dan tersenyum pada Xuan Ziwen. Guru, saya benar-benar akan memulai. Petik 2. Jika tatapan mata seseorang bisa membunuh, Huo Yuhao pasti sudah penuh dengan lubang sekarang. Tepat saat Xuan Ziwen hendak meledak amarahnya, Huo Yuhao mengambil tindakan. Ia mengangkat tangan kanannya dan menutupi potongan logam langka itu.
Xuan Ziwen langsung menahan diri untuk tidak mengatakan apa yang ingin ia katakan. Ia menahannya begitu kuat hingga wajahnya memerah. Ia benar-benar merasa tidak nyaman. Namun, sesaat kemudian, ia memfokuskan pandangannya. Ia dapat dengan jelas melihat seberkas api biru tua menari-nari di ujung jari Huo Yuhao. Ia hanya mengusap lembut tangan kanannya di atas logam langka itu sebelum lapisan bubuk halus jatuh dan tersebar merata di sekitarnya. Ini, Xuan Ziwen lah yang memilih logam langka ini. Tentu saja ia tahu betapa tangguhnya logam itu. Namun, Huo Yuhao tampaknya tidak mengerahkan banyak kekuatan jiwanya. Cahaya keemasan berkilat di matanya, seolah-olah ia telah menggunakan mata rohnya. Api biru tua apa yang menari-nari di ujung jarinya? Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 9, Xuan Ziwen juga sangat tajam. Ketika ia memfokuskan pandangannya, ia dengan jelas melihat sebuah bilah ukir kecil bergerak di antara jari-jari Huo Yuhao. Bilah ini memancarkan cahaya biru tua. Karena jari-jari Huo Yuhao terlalu lincah dan gerakannya terlalu cepat. Ujung jari Huo Yuhao tampak seperti api biru tua yang menari-nari. Pisau ukir apakah ini? Xuan Ziwen tentu tahu bilah ukir apa yang dimiliki Huo Yuhao. Yang paling istimewa di antara semuanya adalah pedang pelindung kehidupannya. Hanya saja, agak aneh menggunakannya sebagai bilah ukir setelah membesar. Huo Yuhao biasanya menggunakan bilah ukir biasa atau cakar teror emas gelap miliknya sendiri. Lagi pula, ketajaman cakar terornya melebihi kebanyakan bilah ukir lainnya. Ia bahkan bisa menggunakan kelima jarinya dan mengendalikannya sebebas yang ia mau. Ini adalah pertama kalinya Xuan Ziwen melihat bilah ukir biru tua ini. Tiba-tiba, ia menduga bahwa Huo Yuhao mungkin mampu menyelesaikan ukiran formasi inti dalam waktu sesingkat itu berkat bilah ukir ini. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan dugaan Xuan Ziwen. Tangan kanan Huo Yuhao terus menyapu permukaan logam langka itu, sementara tangan kirinya melakukan beberapa pekerjaan tambahan. Ia memanfaatkan peralatan di meja laboratorium dan menyesuaikan posisi potongan logam tersebut. Xuan Ziwen tidak bisa melihat dengan jelas. Ia sudah fokus, tetapi ia menyadari bahwa ia masih tidak bisa mendeteksi tanda-tanda bilah ukir yang sedang mengukir saat Huo Yuhao menggerakkan jari-jarinya. Yang membuatnya sangat terkesan adalah ketelitian Huo Yuhao dalam setiap potongannya, meskipun ia sangat cepat. Serbuk yang tersebar merata di sekeliling bola. Tidak ada tanda-tanda berantakan. Teknik mengukirnya sungguh ajaib. Sebenarnya, Xuan Ziwen mengenal banyak insinyur jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Matahari dan Bulan. Namun, ia sepenuhnya yakin bahwa teknik yang digunakan Huo Yuhao saat ini jelas bukan gaya para insinyur jiwa kelas 9 tersebut. Terlebih lagi, potongan logam langka itu tampak seperti sepotong tahu di bawah bilah ukirnya. Hanya dalam beberapa saat, bentuk kasar formasi inti telah terbentuk. Terkadang, api biru tua itu menyambar ke bawah. Di lain waktu, api itu bagaikan jarum tipis yang menembus logam langka. Sesekali, api itu menampakkan diri sebagai garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Xuan Ziwen terpesona saat menyaksikannya. Keterampilan yang luar biasa, itu keterampilan yang luar biasa. Xuan Ziwen merasa semakin sulit bernapas. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, tetapi detak jantungnya semakin cepat. Teknik mengukir seperti itu bagaikan keterampilan dewa. Kapan Huo Yuhao mempelajari teknik mengukir yang begitu misterius dan tak terduga? Sungguh ajaib. Dengan teknik mengukir seperti itu, tak heran ia bisa mengukir formasi inti alat jiwa kelas 9. Bahkan dengan kemampuannya sebagai insinyur jiwa kelas 8. Bukan hanya teknik mengukirnya saja.
Pasti ada yang salah dengan bilah ukirnya juga. Di mana ada bilah ukir setajam itu? Bahkan bilah ukir nomor 1 di papan peringkat pun terbaik hanya karena tipe elemennya. Bilah itu bisa membawa hingga 3 elemen sekaligus. Tapi bilah ukir Huo Yuhao tidak memancarkan aura elemen apapun, meskipun jelas sangat tajam. Xuan Ziwen sangat tajam. Tak lama kemudian, ia menemukan titik kuncinya. Agar napasnya yang berat tidak memengaruhi Huo Yuhao, ia tanpa sadar menutup mulutnya. Ekspresi Huo Yuhao sangat serius, dan ia tampak sangat fokus. Begitu ia memasuki kondisi fokusnya, ia sama sekali mengabaikan dunia luar. Berdasarkan pemahamannya selama beberapa hari terakhir, ia sudah terbiasa dengan tarian naga hujan. Meskipun belum sepenuhnya memahaminya, pemahamannya semakin baik. Semakin ia memahaminya, semakin ia takjub dengan kedalamannya. Di mata Xuan Ziwen, itu adalah keterampilan yang luar biasa. Bukankah Huo Yuhao juga sama? Tarian naga hujan tampaknya seperti sesuatu yang tidak dapat diciptakan oleh manusia manapun. Huo Yuhao dapat mempelajari teknik mengukir ini karena Dewa Emosi telah menanamkan semua rahasia teknik mengukir di lubuk jiwanya. Ia juga telah mewariskan semua pemahamannya kepada Huo Yuhao. Namun, bakat Huo Yuhao dalam hal ini tidak dapat diabaikan. Ia telah menggunakan pisau ukir selama 10 tahun, dan memiliki fondasi yang kuat. Pada saat yang sama, ia berlatih dengan senjata tersembunyi Sekte Tang. Kelincahan jari-jarinya jauh melampaui orang biasa. Selain itu, kekuatan spiritualnya jauh lebih besar daripada kebanyakan orang. Berkat semua alasan ini, ia mampu memahami teknik ukir ajaib tersebut dalam waktu yang singkat. Waktu berlalu, detik demi detik. Xuan Ziwen berubah dari rasa takjubnya yang semula menjadi terpesona. Ia kini benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Meskipun ia tidak dapat sepenuhnya memahami teknik ukir Huo Yuhao, ia tetap belajar banyak. Dengan menggunakan teknik ukir ini, Huo Yuhao mengambil jalur yang berbeda dibandingkan kebanyakan insinyur jiwa tradisional. Ada beberapa karakteristik yang dapat dikalibrasi oleh Xuan Ziwen. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? 1 jam, 2 jam. Kompleksitas formasi inti ini jauh lebih tinggi daripada 2 formasi inti sebelumnya. 2 jam berlalu. Ketika Huo Yuhao akhirnya mengangkat tangan kanannya, pedang ukir hantu berubah menjadi 3 garis cahaya yang mendarat di formasi inti dan bergerak seperti ular yang lincah. Garis-garis itu berputar dan berputar, membuat sayatan pada formasi inti. Ini adalah langkah terakhir. Lalu bilah pedang itu disimpan, dan cahaya biru itu pun menghilang. Huo Yuhao mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh permukaan formasi inti dengan 1 jari. Xuan Ziwen tidak dapat menghentikannya sebelum dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam formasi inti. Penting untuk diketahui bahwa para insinyur jiwa biasanya akan memeriksa apakah suatu formasi inti berfungsi sebelum mereka menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalamnya untuk mengujinya. Namun, Huo Yuhao tampaknya sengaja melewatkan langkah ini. Weng, terdengar dengungan pelan. Seluruh formasi inti menyala. Cahaya jingga merah pertama kali bersinar di dalam sebelum menyebar dari lubang-lubang di formasi inti. Gelombang kekuatan jiwa yang padat dilepaskan, dan cincin cahaya jingga merah mulai menyebar. Seluruh formasi inti bagaikan sebuah karya seni yang bersinar terang, halus dan cemerlang. Selesai, teriak Xuan Ziwen. Suaranya sedikit gemetar karena terlalu gelisah. Huo Yuhao juga menghela napas panjang. Ia duduk di kursi di belakangnya dan terengah-engah. Ini juga pertama kalinya ia berlatih formasi inti yang begitu rumit.
Ia yakin akan butuh beberapa tahun untuk membuat formasi inti seperti itu jika ia tidak menguasai tarian naga hujan. Ia diam-diam bersyukur kepada dewa emosi di dalam hatinya. Teknik mengukir ini terlalu tepat untuk membuat alat jiwa. Dalam benaknya, ia juga tanpa sadar teringat awan S9 naga biru yang dipahat Nian Rongbing. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Namun, pikirannya segera kosong. Setelah terlalu banyak menggunakan otaknya, efek samping pertama adalah indranya menjadi sedikit tumpul dan lambat. Xuan Ziwen menatap formasi inti di depannya dengan penuh kasih sayang. Setelah memeriksanya berulang kali, ia memastikan bahwa formasi itu benar-benar telah selesai.